melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for It. Pertemuan yang dilakukan 6 dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM. Nadiem Makarim adalah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi di era 2019-2022. Dia jadi menteri di eranya Presiden Jokowi, dan akibat praktek yang salah ini, ya, negara dirugikan sebesar 1,98 triliun. Sebetulnya telah ada peringatan sebelumnya bahwa hadir di tengah internet, harus ada internet, kalau tidak. Hotman bersikeras sekalinya tidak bersalah dan bersedia mempresentasikan kebenaran langkah kebijakan Nadiem ini di hadapan Presiden Prabowo. 10 menit aja kalau menurut Hotman, ya. Tetapi kalangan istana melalui jubir istana, ya, Hasan Nasbi, mengatakan tidak perlu. Ini adalah penyelesaian masalah hukum, diserahkan pada hukum saja. Hotman Paris menjadi penasihat hukum atau pengacara dari mantan Menteri Pendidikan Ristek Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung telah menetapkan status Nadiem sebagai tersangka dalam pengadaan Chromebook senilai 1,9 triliun dan langsung menjebloskan Nadiem ke dalam tahanan Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Hotman menjadi pembela, pengacara Nadiem, dan meyakini kliennya tidak bersalah. Kliennya tidak menerima sepeser pun uang dari hasil korupsi, ya, saya bilang. Dan Hotman minta agar kasus ini diperiksa seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan kemudian harus membuka keran penyidikan, pemeriksaan kepada siapapun yang terlibat dalam perkara ini. Karena perkara ini adalah suatu perkara nasional, satu kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan, jadi harus dilihat alur pengambilan keputusan itu bagaimana, dan kemudian juga kita juga tidak bisa langsung percaya bahwa Nadiem bersih 100%, benar 100%, tidak kesalahan buat Nadiem. Karena delik korupsi itu sangat beragam sekali, sangat luas jangkauannya, termasuk pengaturan pasal 55 KUHP sebagai turut terduga, ya, atau membiarkan, atau katakanlah mengetahui tapi tidak mencegah, tapi semua akan dibuktikan dalam proses persidangan. Sementara ini jaksa mengklaim telah memeriksa lebih 100 orang saksi dan beberapa orang ahli, baik perkara pidana, perdata, ekonomi maupun dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu berpraduga terhadap Nadiem, terhadap proses pemeriksaan ini, biarkan berjalan transparan. Malah kita memberikan dukungan pada kejaksaan untuk memeriksa siapapun juga yang terlibat dalam perkara ini dan memeriksa mata rantai sampai ada masalah seperti ini. Terlibat secara aktif. Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa Presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar, BPKB melakukan audit tersebut untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat manfaat, dan tepat kualitas. Ini bahasa dalam audit BPKB. Dan temuan dari BPKB adalah, ini saya bacakan, saya tidak tambahkan sedikit pun, mengenai ketepatan harga. Ini kata BPKB. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Sekali lagi BPKB mengatakan kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan
mempengaruhi ketepatan harga. Yang secara tidak langsung ini artinya BPKB mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut, dan juga disebutkan bahwa sudah 98,38% sekolah mengakui menerima manfaat dari laptop tersebut yang jumlahnya 1.200.000 laptop. Hal yang paling penting lagi adalah ternyata waktu pengadaan laptop tersebut, Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Perdata tanggal 28 Juni 2020 membentuk tim hukum untuk memberikan pendampingan kepada Kemendikbud, kepada kementerian waktu pengadaan laptop tersebut. Inilah SK dari Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata 28 Juni 2020. Ini data. Saya tidak memberikan opini dulu. Ini fakta. Bapak Presiden percaya sama saya selama lebih dari 25 tahun dalam suka dan duka dalam zaman dulu waktu sama-sama berjuang di tahun 2000. Nadiem juga masih dalam penyelidikan ya di KPK ya. Jadi KPK menetapkan bisa juga Nadiem berpeluang jadi tersangka.